warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas seni budaya online bersama Bu Heni. Sebelumnya, Bu Heni ingin menyapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Halo, gimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Oh iya, meskipun kalian di rumah aja, tetap taati jadwal belajar kalian ya. Sebab kalau kalian cuma males-malesan, rebahan, kalian akan ketinggalan pelajaran. Dan kalian akan merugi. Sementara yang lainnya belajar, kamu masih males-malesan. Jadi, yang masih pada rebahan, ayo semuanya bangun, mandi, kemudian buka e-learning kalian, klik tombol kehadiran, lalu siap-siap belajar dengan media yang telah Bu Heni buat ini, yaitu di video kali ini. Tujuannya dibuat video pembelajaran ini adalah untuk memudahkan kalian belajar dari rumah secara daring atau dalam jaringan. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada materi belajar kita, yaitu tentang menggambar model. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar seni rupa, yaitu menggambar model. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami tentang unsur-unsur dalam menggambar model, prinsip-prinsip dalam menggambar model, alat dan bahan untuk menggambar model, dan teknik dalam menggambar model. Nah, sudah mengerti kan apa saja yang akan kita pelajari? Kalau begitu, lanjut. Oh iya, sebelumnya kalian pasti pernah menggambarkan. Apa itu menggambar? Menggambar adalah proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat lainnya pada media dua dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Sekarang kalian sudah tahu ya apa itu definisi menggambar? Lalu bagaimana dengan menggambar model? Ya, menggambar model adalah menggambar dengan melihat model atau objek yang ditempatkan secara langsung di hadapan penggambar. Contohnya seperti berikut. Penggambar menempatkan objek gambar berupa foto manusia di depannya. Dalam menggambar model, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi yang pertama, bisa manusia, kemudian bisa juga hewan, dan bisa juga tumbuhan, dan juga barang atau benda. Unsur-unsur dalam menggambar model. Ada beberapa unsur dalam menggambar model, diantaranya ada garis, bentuk, bidang, tekstur, dan juga pencahayaan. Prinsip-prinsip dalam menggambar model. Ada 4 prinsip dalam menggambar model. Yang pertama adalah komposisi, yaitu cara menyusun dan mengatur objek gambar sehingga gambar tampak menarik dan indah. Kemudian ada juga keseimbangan, yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selanjutnya ada prinsip proporsi,
yaitu perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Dan yang terakhir ada prinsip kesatuan, yaitu keserasian dalam pengaturan objek sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki ruang, kedalaman, dan gambar objek yang saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang baik. Berikut ini adalah beberapa contoh komposisi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada komposisi simetris. Komposisi simetris adalah penyusunan benda atau model pada posisi yang seimbang. Kemudian, ada komposisi asimetris, yaitu kebalikan dari komposisi simetris ya. Yang artinya, penyusunan benda atau model pada posisi yang tidak seimbang. Hal ini dapat diidentifikasi dari letak dan ukurannya ya. Kemudian ada komposisi sentral, yaitu komposisi yang pusat perhatiannya berada di tengah. Dan yang terakhir ada komposisi segitiga, yaitu penyusunan benda menurut garis segitiga. Selanjutnya ada prinsip proporsi, atau biasa kita dengar dengan kata proporsional. Seperti pada artinya bahwa proporsional itu adalah ideal. Maka, dalam menggambar, kita wajib mempertimbangkan ukuran benda satu dengan benda yang lain. Contohnya, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan dapat diperoleh dengan cara membuat skala dan memberikan efek perspektif atau sudut pandang sang penggambar. Yang terakhir ada prinsip kesatuan, yaitu keserasian antar objek sehingga menghasilkan gambar yang baik atau serasi. Alat dan bahan. Alat dan bahan dalam menggambar model diantaranya ada pensil, penghapus, kemudian kertas, ada juga pensil warna, dan krayon, cat air, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa teknik dalam menggambar model. Yang pertama ada teknik arsir. Teknik arsir menekankan pada kekuatan garis atau stroke dilakukan berulang-ulang secara wajar maupun tumpang berpotongan. Nah, kalian juga pasti pernah kan menggambar dengan teknik ini? Lanjut, ada teknik dusel atau teknik gosok, yaitu menggambar dengan cara menghilangkan dan menghaluskan garis-garis atau stroke dengan cara digosok-gosok. Pertama-tama, kalian pakai teknik arsir dulu, baru digosok dengan menggunakan alat pembaur yang namanya dusel. Atau juga bisa kita gosok dengan menggunakan jari loh. Kemudian yang ketiga, ada teknik blok. Teknik blok yaitu menggambar dengan memanfaatkan warna secara blok tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar. Jadi, kalian bisa lihat sendiri ya contohnya seperti itu. Teknik blok hanya memanfaatkan warna yang sama sehingga gambar terlihat datar. Kemudian ada juga teknik titik atau pointillisme, yaitu menggambar dengan menggunakan titik atau dot untuk membentuk suatu gambar. Contohnya seperti gambar tersebut ya anak-anak. Jadi gambarnya tersusun dari kumpulan titik-titik yang jumlahnya banyak. Selanjutnya ada teknik akuarel atau transparan, yaitu menggambar dengan menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Contohnya seperti yang ada di gambar ya.
Selanjutnya ada teknik linier, yaitu menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Kemudian ada teknik plakat, yaitu menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Teknik perspektif, yaitu menggambar dengan memperhatikan sudut pandang dan proporsinya sehingga tampak wajar sesuai dengan pandangan mata. Nah, jadi kalau kita menggambar jalan, kemudian bangunan, semakin jauh bangunan atau jalan itu, maka terlihat semakin kecil. Selanjutnya ada teknik sketsa. Sketsa adalah gambar dasar, pola atau rencana dari pembuatan sebuah gambar. Bisa dilihat ya anak-anak, contohnya yang ada di sebelah kiri itu gambar yang belum jadi. Kemudian yang di tengah adalah yang setengah jadi. Nah, yang kanan sendiri adalah sketsa yang sudah jadi. Selanjutnya ada teknik siluet, yaitu teknik menggambar dengan cara dihitamkan. Nah, teknik arsir blok ini seperti bayangan ya. Teknik siluet sendiri terdiri dari dua macam, yaitu siluet positif dan siluet negatif. Siluet positif yaitu menghitamkan bagian benda yang digambar, yaitu contohnya yang ada di kiri. Kemudian jika siluet negatif adalah sebaliknya, yang dihitamkan adalah objek yang di luar gambar atau yang di sebelah kanan ya. Lanjut, ada teknik komposisi, yaitu menggambar dengan cara menyusun suatu benda dengan benda lainnya agar susunannya selaras, seimbang, dan memenuhi tuntutan dari segi artistiknya. Dan yang terakhir adalah teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan adalah menggambar dengan memperhatikan arah penyinaran dan berfungsi untuk mendapatkan kesan 3 dimensi dari objek yang digambar. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Yeay! Nah, itu tadi pembelajaran seni budaya dengan materi menggambar model. Semoga materi yang telah Bu Yeni sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Demikian materi yang bisa Bu Yeni berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Atau bisa juga WhatsApp pribadi ke Bu Yeni ya. Oke, Bu Yeni cukupkan materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.